Kalau kita ngomongin Ponorogo, apa yang pertama kali terlintas di benak kalian? Pasti reog kan? Gemuruh genderang, tarian Singobarong yang megah, dan sosok Warok yang gagah perkasa. Tapi, tahukah kalian, kalau di balik semua kemegahan itu, tersimpan sebuah kisah yang jauh lebih epik, kisah yang berakar dari salah satu momen paling krusial dalam sejarah Jawa, senjakala Kerajaan Majapahit. Ini bukan sekadar cerita dongeng kerajaan biasa, ini adalah kisah tentang perselisihan pahit, kritik pedas yang diubah menjadi mahakarya seni, dan misi dakwah yang pada akhirnya melahirkan sebuah kota. Mari kita mulai. Semua berawal saat Kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara, mulai goyah. Sang raja terakhir, Prabu Brawijaya V, membuat sebuah keputusan yang mengguncang para punggawa lama. Beliau menikahi Putri Campa, seorang putri dari luar yang telah memeluk agama Islam. Meskipun sang Prabu sendiri tetap teguh pada keyakinan lamanya, pergeseran budaya dan agama di lingkungan istana ini memicu kekecewaan yang sangat besar di kalangan abdi dalam setia. Salah satu yang paling vokal, paling marah, dan paling kecewa adalah Ki Ageng Kutu. Nama lengkapnya adalah Pujangga Anom Ketut Suryo Ngalam, seorang punggawa senior yang sangat dihormati. Baginya, kerajaan telah tercemar. Majapahit telah meninggalkan tradisi luhur para leluhur. Ia merasa sang Prabu sudah tidak lagi berwibawa dan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Karena rasa kecewanya yang sudah memuncak, Ki Ageng Kutu mengambil keputusan drastis. Ia meninggalkan kemegahan istana Majapahit. Ia memilih untuk menyingkir, membangun peradaban baru di pedalaman wilayah Wengker, sebuah daerah yang saat itu masih berupa hutan belantara. Di sana, ia mendirikan sebuah perguruan ilmu kanuragan yang sangat disegani. Dan disinilah legenda Reog Ponorogo lahir. Sebagai bentuk protes dan sindiran tajam kepada Prabu Brawijaya V, yang ia anggap telah tunduk pada rayuan wanita, Ki Ageng Kutu menciptakan sebuah pertunjukan seni yang disebut barongan. Seni ini menampilkan sosok raja yang digambarkan sebagai makan perkasa, yaitu singa barong, yang di atasnya ada merak indah, melambangkan sang putri, dan semuanya seolah dikendalikan oleh kekuatan wanita. Sebuah kritik politik yang dibalut dalam kesenian. Sementara itu, murid-murid setia dari perguruannya, yang terkenal sangat sakti dan berwatak keras, dikenal dengan sebutan Warok. Tentu saja, kabar tentang kekuatan Ki Ageng Kutu yang semakin membesar di Wengker menjadi sebuah ancaman. Tidak hanya bagi sisa-sisa kekuatan Majapahit, tetapi juga bagi kerajaan baru yang sedang bangkit, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah, yang tak lain adalah putra tertua dari Prabu Brawijaya kelima sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, Prabu Brawijaya kelima punya rencana. Ia mengutus putranya yang lain, adik dari Raden Patah, yang bernama Lembu Kanigoro. Setelah selesai menimba ilmu agama di bawah bimbingan Sunan Ampel, Lembu Kanigoro berganti nama menjadi Raden Katong. Tugas Raden Katong bukan untuk berperang secara frontal, melainkan untuk menyebarkan ajaran Islam sekaligus meredam pengaruh Ki Ageng Kutu yang semakin kuat di Wengker. Dalam misinya yang berat ini, Raden Katong tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang santri yang sangat setia bernama Selo Aji. Ia juga mendapat bantuan dari Kiai Ageng Mirah, seorang tokoh penyebar Islam yang sudah lebih dulu berada di wilayah Wengker. Mereka mencoba jalur damai terlebih dahulu. Namun, upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kiai Ageng Mirah menemui jalan buntu. Ki Ageng Kutu bergeming. Ia dengan tegas menyatakan bahwa Wengker adalah wilayah penganut ajaran Hindu-Buddha dan menolak keras segala bentuk pengaruh Islam dari Demak maupun sisi-sisi Majapahit. Karena negosiasi gagal, mau tidak mau, pertempuran pun tak terhindarkan. Maka, pecahlah perang antara pasukan Raden Katong melawan para Warok dan pengikut setia Ki Ageng Kutu. Ini bukan pertempuran biasa. Pertarungan berlangsung sengit, panjang dan sangat melelahkan. Raden Katong sampai harus mengejar Ki Ageng Kutu dari satu tempat ke tempat lainnya. Uniknya, jejak-jejak pengejaran inilah yang konon menjadi cikal bakal nama-nama daerah di Ponorogo, seperti Poncol, Bedali, dan Beci. Pengejaran sengit itu akhirnya berakhir di sebuah bukit yang bernama Bukit Ndoko. Disinilah terjadi momen puncaknya. Ki Ageng Kutu tidak benar-benar kalah dalam pertarungan fisik. Ia memilih jalan spiritual yang tertinggi. Ia melakukan moksa, menghilang secara gaib,
menyatu kembali dengan alam semesta. Meskipun Ki Ageng Kutu telah tiada, Raden Katong tahu tugasnya belum selesai. Amarah para warok dan penduduk Wengker yang masih sangat setia pada ajaran Ki Ageng Kutu masih membara. Perlawanan bisa meletus kapan saja. Disinilah kecerdasan Raden Katong terlihat. Ia tidak menggunakan kekerasan, melainkan strategi budaya yang brilian. Ia mengubah gelarnya sendiri menjadi Batoro Katong. Batoro adalah kata yang berarti dewa. Dengan gelar manusia setengah dewa ini, ia mencoba menyesuaikan diri dengan kepercayaan masyarakat setempat yang saat itu masih sangat kental dengan nuansa dewa-dewi. Gelar ini terbukti sangat efektif untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari rakyat Wengker. Setelah situasi mulai kondusif, Batoro Katong bersama Selo Aji dan Kiai Ageng Mirah memulai babak baru, membangun pusat pemerintahan. Mereka memilih sebuah lokasi di hutan yang dikenal sebagai Hutan Gelagah Wangi untuk dibuka dan dijadikan kota. Dan disinilah sebuah keajaiban terjadi. Saat membuka hutan itu, Batoro Katong menemukan 3 pusaka penting yang ternyata adalah milik ayahnya, Prabu Brawijaya V. Pusaka itu adalah Payung Tunggul Wulung, Tombak Tunggul Nogo, dan Sabuk Cinde Puspito. Penemuan ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah tanda restu dari leluhur yang semakin menguatkan legitimasinya sebagai pemimpin baru di mata rakyat. Setelah semua persiapan selesai dan kadipaten baru siap berdiri, Batoro Katong mengadakan musyawarah besar untuk menentukan nama bagi wilayah baru ini. Setelah melalui berbagai pertimbangan, disepakatilah sebuah nama yang penuh makna, Pramonorogo. Pramono berarti daya kekuatan rahasia hidup dan rogo berarti badan atau jasmani. Jadi, Pramonorogo bermakna tempat bersemayamnya rahasia kehidupan. Seiring berjalannya waktu dan pergeseran dialek masyarakat, pengucapan Pramonorogo perlahan berubah menjadi apa yang kita kenal sekarang, Ponorogo. Dan inilah bagian paling mengagumkan dari seluruh kisah ini. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kadipaten Ponorogo yang baru, Raden Batoro Katong tidak membasmi mantan musuh-musuhnya. Justru sebaliknya, ia merangkul para warok yang dulunya adalah murid-murid setia Ki Ageng Kutu. Mereka diangkat menjadi punggawa, penjaga keamanan, bahkan penasihat di pemerintahan Kadipaten. Inilah mengapa hingga hari ini sosok warok dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan penjaga tradisi Ponorogo. Jadi, begitulah kisah luar biasa di balik kota Reog, sebuah kota yang lahir dari pertarungan ideologi, kritik seni yang tajam, dan kebijaksanaan seorang pemimpin dalam merangkul lawan menjadi kawan. Semua terjadi pada masa transisi paling penting dalam sejarah Pulau Jawa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga cerita ini menambah wawasan kita semua tentang kekayaan sejarah dan budaya Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya dari kami. Sampai jumpa!